sebab itu kalau di Permenpan 17 syarat kita itu jadi ini, kalau kemarin itu ke ahli madya masih boleh D3, masih boleh SMA, sekarang ini sudah kita tidak perbolehkan lagi. Ya. BUP-nya tidak ada batasnya sepanjang dia masih bernafas gitu, dia boleh berpindah ke penata pertanahan melalui penyetaraan jabatan gitu ya sebelum dia ke usia pensiunnya, ya ke usia pensiunnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini nanti barangkali yang penyetaraan kemarin kebetulan belum diusulkan lagi oleh ATR BPN. Nah, ini kemarin yang kita berikan kesempatan untuk penyesuaian jabatan, Pak. Jadi dia tadinya apa, diusulkan ke jabatan apa yang baru. Tapi tetap mekanisme penyetaraan jabatan. Ya. Jadi tidak lagi perpindahan dan dia akan angka kredit yang sudah dia kumpulkan tetap dia boleh bawa. Ya, tetap dia boleh bawa. Nah, oleh sebab itu barangkali ini jadi penting. Sehingga nanti mekanisme kerjanya pun tadi yang pertanyaannya yang in passing dengan yang penyetaraan jabatan akan berbeda karena yang penyetaraan jabatan itu tetap akan diberikan ruang ya untuk melakukan penyesuaian. Nah, ini dampaknya jadi luar biasa. Saya yakin penata pertanahan itu jadi bengkak di ahli madya dan ahli muda tadi sampai 3.500-an. Ya, kemudian juga penghasilannya dia akan lebih ya, kemudian basisnya kepada fungsi. Nah, kemudian penilaian kinerjanya pun nanti untuk yang teman-teman penata pertanahan itu harus berbasis kepada kinerja fungsional. Nah, saat ini yang penata pertanahan itu model penilaiannya itu adalah integrasi. Jadi penilaian kinerjanya itu kan ada 3, ada konvensional, ada konversi, 11 jabatan, dan integrasi. Integrasi ini setelah ada Permenpan 13/2019 ya. Kemudian penyusunan SKP-nya kepada PP30 yang berbasis pada butir kegiatan fungsionalnya. Kemudian ada fungsi koordinasi tadi bagi para teman-teman yang diberikan tugas tambahan atau peran ya gitu. Kemudian kenaikan pangkatnya pun berbasis kepada jabatan fungsional kecuali bagi yang penyetaraan jabatan. Yang penyetaraan jabatan dia di posisi April 2021, Oktober 2021 tetap akan mendapatkan kenaikan pangkat reguler. Itu bedanya, Pak, bagi yang penyetaraan jabatan ya. Nah, kemudian maka setiap pejabat fungsional itu dia harus melakukan perencanaan kinerja. Jadi nanti para penata pertanahan ini dia angka kreditnya berapa nih yang mau dicapai? Ya, kalau 37,5 atau 40. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kok kami jadi terbatas ya angka kreditnya? Tidak, Pak. Karena angka kreditnya itu yang dihitung adalah paling sedikit. Paling sedikit 25, paling sedikit 12, paling sedikit 375. Jadi kalau lebih boleh gitu ya. Nah, oleh sebab itu harus memiliki perencanaan kinerja. Dan penata pertanahan tugas-tugasnya itu harus merupakan cascading dari Kementerian ATR BPN. Bukan berarti jadi penata pertanahan kerja semaunya, Pak. Ya. Jadi sebetulnya tetap ada cascading. Sebagaimana Pak Kapus misalnya Pak Denny punya program apa ya turun kepada WI, turun kepada PTP, ya turun kepada analis kepegawaiannya. Ya itu harus mencerminkan tugas-tugasnya Pak Kapus gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ketika fungsional bebas ya gitu. Bukan ya. Tetap harus ada cascading-nya dari kinerja organisasinya. Nah, selama ini kan kita salah tafsir, Pak. Jadi ya seolah-olah itu kita jadi bebas gitu ya. Enggak, Pak. Mandiri di dalam jabatan fungsional itu mandirinya apa? Ini juga saya ubah nih. Ya. Mandiri di dalam jabatan fungsional artinya mandiri dalam rangka melaksanakan tugas profesinya. Contohnya apa? Saya mengaudit nih ATR BPN. Kemudian ada temuan, saya diintervensi, saya ubah hasil audit saya. Itu namanya tidak mandiri. Berarti dia sudah melanggar kode etik dan profesi dia sebagai pejabat fungsional. Nah, oleh sebab itu di dalam Kantah Pati semangat. Siapa? Mohon izin Pak, bocor Pak. Kayaknya Pak Denny ada 3 nih Pak Dalu nih ya, ada 3. Ada 2 penilaian kompetensi nih Pak, lagi penilaian kompetensi 800 orang Bapak punten. Wah,
banyak banget ya. Oh, di tempat Bapak itu ya? Iya betul Pak, membantu Pak Dalu untuk membangun manajemen talentanya Bapak. Oke, sip. Ya, lagi kita nilai juga tuh kemarin sudah. Nah, oleh sebab itu nanti ini barangkali saya nggak tahu keterlibatan dari Pusdiklat juga untuk penilaiannya. Jadi mudah-mudahan 3 bulan untuk sebelum penilaian itu sudah maju sehingga proses penilaian untuk kenaikan pangkat seseorang itu bisa tepat waktu, Pak, gitu ya. Makanya 3 bulan untuk kenaikan April dia Januari sudah maju. Untuk kenaikan Oktober 3 bulan sebelumnya dia sudah juga sudah maju, gitu ya. Kemudian ini juga dari sisi kepangkatannya. Jadi tidak boleh dicampur adukan dengan pendidikan. Ya. Jadi kalau saya walaupun sudah S2 tapi angka kredit tidak terpenuhi ya nggak bisa naik pangkat. Gitu ya Pak ya. Jadi orang naik pangkat itu karena ada 3. 1 karena jabatan, 2 karena pendidikan, 3 karena angka kredit. Ya. Dia eselon 4 karena jabatannya ya 3D Pak. Tapi ternyata dia punya S2 jadi 4A. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian saya hanya S1, tapi kok bisa ke 4A? Karena angka kreditnya 400. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi orang itu naik pangkat pertama karena jabatan, kedua karena pendidikan, ketiga karena angka kredit. Nah, angka kredit inilah yang memungkinkan. Tapi ketika dia di fungsional, dia memiliki S2, S3, sebagai angka kredit yang harus dihitung. Ya dapatlah dia 25% dari angka kredit pendidikan sesuai dengan sebetulnya yang ijazahnya masing-masing pendidikan juga dikonversi ke angka kredit ya Pak ya. Angka kredit ya Pak. Iya, jadi, misalkan S3 dapat 20 poin gitu ya Pak ya, S2 sekian poin gitu ya. Nanti dia dikonversi ke angka kredit Pak. Iya, baik. Dan nanti pengakuan gelarnya otomatis nanti akan berjalan. Karena tidak serta-merta misalnya saya lulus S3 tapi belum diusulkan untuk pengakuan gelar, itu belum bisa dipakai juga atau di dalam sistem kepegawaiannya dia belum bisa tercantum. Nah, oleh sebab itu penting supaya kita untuk menjamin saya S3-nya S3 beneran enggak gitu loh Pak, gitu, supaya adil lah kurang lebih begitu ya. Kemudian ini untuk yang kenaikan pangkat, jadi sekarang ini tetap ini masih kita gunakan. Nah, bagi teman-teman penata pertanahan ini harus pegang ini. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu ketika naik pangkat sudah bisa merencanakan kinerjanya. Saya mau naik pangkat di tahun 2023. Berarti dari 40 ini setiap tahun saya harus capai berapa? Gitu loh Pak. Jadi fungsional itu dia bisa merencanakan sistem karirnya. Kalau di struktural nggak bisa, saya dapat naik kenakan pilihan, ya tetap aja mau berapapun kinerjanya saya 4 tahun. Kan gitu Pak. Iya. Nah, kalau di fungsional bisa merencanakan sendiri percepatannya ya Pak ya? Ya bisa. Apalagi dia masih dalam satu jenjang jabatan. Misalnya dari 4A ke 4C itu dia bisa merencanakan betul. Nah, ini harus dipegang oleh teman-teman para penata pertanahan gitu ya. Kemudian tadi ini yang daerah-daerah terpencil yang dapat 25% dan sebagainya. Lalu bagaimana sistem pola karirnya? Ya. Yang disebut dengan manajemen karir itu ada 4 Pak. Pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi, dan juga ada penugasan khusus. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian tentunya ketika penata pertanahan ya pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karirnya juga dia harus dijamin. Nah, seperti apa ya ketika kita ke penata pertanahan, maka teman-teman akan mengalami kenaikan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan. Ya. Kalau sekarang saya di eselon 3 misalnya, mau ke eselon 2 kan nggak akan naik-naik tuh. Tapi saya penata pertanahan muda, karena terpenuhi angka kredit, pendidikan dan sebagainya, saya bisa naik ke jenjang madya kan gitu ya. Nah, ini barangkali penting. Yang kedua, kita juga akan diberikan manfaat untuk kenaikan pangkat, termasuk kenaikan tunjangan dan kenaikan kelas jabatan. Nah, inilah yang disebut dengan sistem karir. Ya. Jadi kalau kita bicara karir itu orang diuntungkan oleh apa Pak? Nah itu. Jadi kalau kita karir, naik pangkat, naik jabatan, tapi tunjangan nggak naik, itu bukan karir yang paripurna Pak. Karir yang paripurna itu begitu kita naik jabatan, naik pangkat, naik penghasilan. Nah itulah yang disebut dengan karir. Jabatannya tinggi tapi penghasilannya nggak naik, itu bukan karir yang ideal. Ya, jadi ini barangkali. Nah ini ada di penata pertanahan, ya kurang lebih begitu. Jadi ini sangat bagus untuk sistem karir di sana. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita posisi di sini, ya saya bisa ke sini Pak, ke sebelah kiri, mau jadi JBT Madya, JBT Pratama dan sebagainya boleh.
Setelah selesai di sini karena 60 tahun pensiun, saya balik lagi ke ahli pertanahan utama. Karena di sini 65 tahun. Tapi yang di sini, begitu ke sini nggak akan bisa balik lagi ke sini. Gitu loh, Pak. Iya kan? Tapi kalau yang di sini, dia ke sini, dia bisa kembali ke jalan yang benar, ya, gitu ya. Bisa kembali ke sini. Dan BUP-nya dia tetap bisa naik. Oleh sebab itu penting. Kemudian yang kedua, tadi sampaikan Pak Denny juga, karirnya bisa vertikal, horizontal, diagonal. Dia bisa zigzag. Tapi basis karirnya adalah di jabatan-jabatan fungsional. Makanya saya bilang nanti yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang memang punya basis jabatan fungsional. Misal Pak Denny basisnya dosen, basisnya WI, basisnya penata pertanahan. Nah itu lebih beruntung Pak. Karena kalau terjadi huru-hara, misalnya kita ketemu PPK yang sering ganti-ganti orang, kita aman aja. Kita ke fungsional aja dulu, mampir dulu. Kalau usia kita masih di bawah 58, masih bisa lagi ke eselon 1. Nah itu barangkali penting. Nah kemudian di dalam Permenpan 22 juga kita memberikan ruang kepada para pejabat fungsional itu bisa diberikan tugas sebagai PLT dan PLH. Misalnya ada penata pertanahan madya, dia ditugaskan atau utama, dia ditugaskan sebagai PLT direktur apa atau dirjen apa, boleh Pak. Ya, boleh. Tapi syaratnya usianya tidak boleh melebihi usia jabatan yang di PLT-kan. Misalnya Pak Denny itu penata pertanahan ahli utama, usianya itu 58 atau 59. Jadi PLT Dirjen boleh. Tapi kalau Bapak usianya sudah 60 tahun tidak boleh. Iya. Ini Jadi kenapa? ada BUP-nya juga ya Pak ya? Ya, Pak. Supaya apa, Kalau di Pak? struktural ada BUP-nya ya. Supaya ada kaderisasi Pak. Jadi jangan yang itu lagi, itu lagi. Baik, baik. 4L Pak, karir 4L, lu lagi gitu ya. Nah, kita, oleh sebab itu ini penting, anak-anak muda juga harus kita akselerasi untuk pengembangan karirnya. Oleh sebab itu ini kesempatannya, jadi dia bisa PLT, PLH dan sebagainya. Nah kemudian untuk jabatan-jabatan fungsional juga kami akan kembangkan dia juga ke dalam program manajemen talenta Pak. Nah, nanti di BOK 789 ini, di sini juga akan berkumpul para pejabat fungsional, ya. Para pejabat fungsional dia akan diposisikan di sini, ya, di teman-teman 789, Pak, gitu ya. Kemudian untuk pola karirnya, nah ini PR nih Pak Dalu nih, Pak Dalunya lagi keluar, ya. Ini ada PR di Permenpan 22 2021, ya. Jadi instansi yang telah menyusun dan menetapkan pola karir harus menyesuaikan pola karirnya dengan peraturan Menteri Pan RB nomor 22 itu 1 tahun sejak diundangkan. Ya. Kemudian yang kedua, ini bagi yang belum maka dalam 2 tahun dia wajib menyusun. Ya. Gitu. Kemudian kalau sekarang ada PLT PLH ya harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Ini bicara tentang sistem karirnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari proses ini maka sebetulnya kita tidak perlu khawatir dengan sistem karir yang teman-teman fungsional, karena benar-benar dari sisi kebijakan kita mendorong teman-teman itu untuk memberikan penguatan kepada jabatan-jabatan fungsional sesuai dengan arah kebijakan Presiden. Basis karir ASN itu keahlian keterampilan dan itu adanya di jabatan-jabatan fungsional. Ya, saya kira itu Pak. Pas waktunya 20 menit. Terima kasih Pak. Pak Dalu dan Pak Kapus. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali nih Pak, pencerahan nih Pak. Kita jadi mengerti banyak nih bagaimana JF itu dikelola dengan baik, bagaimana di JF itu juga ada pola karir, ada karir gitu ya Pak ya. Nah ini teman-teman, kita bisa gunakan waktunya sekarang untuk diskusi. Alangkah baiknya teman-teman kan sudah ada pada posisi JF penata pertanahan nih. Kalau saya lihat di dalam ruang Pikon ini Pak Aba sudah ada sekitar pesertanya 777 orang nih Pak. 777 orang dan yang ini kan raise hand-nya sudah ada 2 orang ini. Di Q&A-nya sudah 9 tadi Pak.
Iya, di Q&A sudah 9, kita akan kasih kesempatan dulu kepada yang raise hand ini. Ya, kita biar interaktif ini. Saya melihat ada yang raise hand 3 orang. Ini Bu Sri Winarni, Pak Bagus, dengan siapa nih? Bu Juriah mungkin ya. Silakan Bu Sri Winarni mengambil kesempatannya untuk bertanya atau mengemukakan pendapat. Bu Sri Winarni, atau kita beralih dulu ke Pak Bagus. Silahkan Pak Bagus. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran Pak ya? Terdengar, silahkan. Oh ya, terima kasih. Disampaikan Pak Bagus dari mana, dari unit kerja mana, perkenalkan dirinya, kemudian ditujukan ke siapa ini? Oh ya, baik Ya, Pak Denny, silahkan. terima kasih waktunya. Saya Bagus dari Biro Kepegawaian Pak, kebetulan stafnya Pak Dalu. Saya di sini mau bertanya dengan Pak Aba Pak. Tadi disampaikan bahwa dengan adanya JF baru ini, terutama penata pertanahan, juga penata ruang ada JF utama, ini nanti akan banyak yang dari JPT yang akan berpindah ke karir tersebut, seperti itu Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama di sini adalah bagaimana dengan posisi JPT baik Pratama maupun Madya, tapi golongannya masih 4C. Padahal syarat utama itu di 4D maupun 4E. Apakah itu diperkenankan Pak? Untuk itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, itu tadi disampaikan oleh Pak Aba bahwa kenaikan pangkat untuk penata baik yang penyetaraan tadi di tahun Oktober 2021 ini masih diperkenankan reguler ya Pak ya. Padahal kemarin sempat ada ketetapan dari ketentuan dari BKN bahwa dari Direktorat Kepangkatan dan Pengadaan itu harus menggunakan angka kredit. Nah ini seperti apa ya Pak ya? Karena ada dualisme terkait informasi dari BKN harus menggunakan angka kredit, sedangkan dari Kemenpan itu bisa secara reguler, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf. Terus yang ketiga, mungkin satu lagi nih Pak, terkait dengan 25% angka kredit kenaikan pangkat itu Pak, untuk terutama untuk yang CF penyetaraan ini Pak. Itu mekanismenya apakah itu di dalam setelah 1 tahun itu mendapatkan 25% itu, atau itu pada saat nanti akan melakukan kenaikan pangkat 25% itu 25% itu digunakan sebagai tiket seperti itu Pak, atau itu tetap dinilaikan dalam PAK angka kreditnya seperti itu. Mungkin itu 3 pertanyaan itu Pak. Terima kasih. Pak Denny masih di mute kayaknya. Ya. Maaf. Ini untuk penanya berikutnya, Bu Sri Winarni, mau diambil kesempatannya? Atau kita alihkan lagi ke Bu Juriah dari Tebing Tinggi? Bu Juriah, mau diambil kesempatannya? Nah, Pak Doni nih, Sesditjen SPPR. Nah, Pak Doni, silakan Pak Doni. Terima kasih Pak Denny. Selamat siang Pak Aba, Pak Dalu. Selamat siang. Ini ketemu lagi Pak. Saya dulu yang bahas untuk yang penata kadastral Pak. Nah ini kemarin ini Pak Aba. Jadi kan untuk yang bulan Oktober ini teman-teman yang penyetaraan ini kan kebingungan ini Pak, karena harus ngejar untuk penilaian angka kredit. Nah, padahal penetapan angka kredit. Padahal penetapan angka kredit itu kan kalau di Permen PAN maupun di Permen ATR kita itu kan paling lambat bulan Juli, Pak. Sementara teman-teman kemarin karena nggak siap, karena yang April kemarin kan modelnya apa adanya gitu loh Pak. Jadi kalau reguler dia udah langsung naik. Nah ini mungkin ada apa ya kiat-kiat khusus lah Pak, supaya teman-teman yang merasa Pak saya harusnya Oktober kok jadi nggak naik, apalagi yang naik jenjang itu loh Pak. Yang naik jenjang kan perlu uji kompetensi, perlu persyaratan khusus lah karena naik jenjang. Nah mungkin itu Pak yang pertanyaan saya sih sebetulnya, karena saat ini juga kita baru membuka untuk teman-teman yang di penata kadastral ini hasil penyetaraan ini untuk biar bisa naik di bulan Oktober Pak. Mungkin itu Pak Abah pertanyaan saya. Baik Pak Doni, ini terkait dengan kiat-kiat bagaimana kenaikan pangkat nih ya setelah teman-teman beralih ke JF ini. Nah itu kiat-kiatnya nih Pak. Ya. Saya ngambil satu penanya lagi nih. Lagi ya?
Iya, satu penanya lagi, nanti saya lihat yang raisen. Oh, ada Pak Asep Heri ini. Silakan Pak Asep Heri. Mau pindah ke JF ini atau gimana ini Pak Asep Heri ini? Asal jangan pindah ke lain Karena hati. masih kepala kantor Gresik ini nih. Yo, kepala kantor Gresik pada lu, saya mengamankan aja. Oh gitu, penggantinya ya. Ya, penerusnya nih. Silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Denny kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Denny, Pak Dalu, Pak Abad, terima kasih nih informasi yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk kami semua nih Pak. Terima kasih pencerahannya pagi hari ini, banyak ilmunya. Yang pertama mungkin kami kan masih awam ini Pak, mohon arahan dan bimbingannya itu kira-kira bagaimana cara menghitung angka kredit itu Pak, sama pembobotannya mungkin yang ikut seminar apa, berapa jadi peserta bobotnya, kira-kira aja nih secara global Pak nggih. Itu yang pertama, angka kredit itu seperti apa, gimana ngitungnya, pembobotannya kan kita pengen mendapat pencerahan pada pagi hari. Yang kedua ini kalau bosan ini, kalau bosan kira-kira kapan Pak waktu yang tepat itu Pak, atau saat yang tepat untuk beralih gitu dari struktura ke fungsional itu, baik dari segi umur, nah, mungkin ada kiat-kiatnya Pak, umur sekian, lagi pangkat sekian begitu Pak. Itu aja. Khusus untuk Pak Aba ini. Kalau sama Pak Dalu saya nggak berani Pak. Terima kasih, salam hormat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah senior takut dipindahin lagi ya Pak ya? Dipindahin jadi kakak ya Pak? Iya Pak Karo Orbek takut nyatet ini Pak, kalau Pak Asep takut tuh Pak. Baik, terima kasih. Baik, ini ada 3 penanya ini. Kelihatannya pertanyaan banyak ditujukan kepada Pak Aba ini. Dari Pak Bagus, Pak Doni, Pak Aseperi. Nanti juga kita akan mintakan pendapat kepada Dalu nih. Karena yang menghitung angka kredit pasti di internal kita ya Pak Aba ya. Baik, itu kesempatan pertama diberikan ke Pak Aba Pak. Untuk pertanyaan dari Pak Bagus ini kayaknya ke Pak Aba semua nih. Monggo Pak. Oke, baik, makasih Pak Kapus. Ya. Kalau Mas Bagus nggak mungkin nanya ke Pak Dalo ya. Habis nanya ntar dimutasi ya Pak ya. Jadi yang pertama kaitan dengan JPT. JPT itu memang punya fasilitas khusus. Jadi saya kebetulan waktu itu ikut bahas khususnya untuk BUP yang JPT. Jadi kalau JPT itu baik dia tidak nyebut eselon 1 2 tapi JPT. Berarti kalau JPT ya mau eselon 2A, mau eselon 2B gitu ya. Dia tetap. Tapi dari sisi BUP dia memang perpindahannya spesial Pak. 60 tahun. Kalau Kemadya kan 55, dia 60 tahun. Jadi misalnya kalau Pak Denny mau pindah jadi WI ahli utama, di detik-detik terakhir jabatan 3 bulan sebelumnya sudah bisa diusulkan sebelum 60 tahun. Itu yang pertama. Tapi syaratnya, ada syaratnya. Harus sedang duduk dalam jabatan. Jadi kalau saya misalnya lepas dari asdep saya tidak lagi jadi asdep, nggak bisa lagi ke ahli utama 60 tahun. Berarti kesempatannya itu hilang. Jadi harus jabatan aktif ya Pak ya? Harus aktif. Baik. Harus aktif. Karena kalau nggak aktif dia otomatis pensiun. Ya, jadi harus aktif. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau pangkatnya masih 4C? Padahal kalau ke ahli utama itu 4D, 4E. Boleh nggak? Boleh. Syaratnya apa? Angka kreditnya harus angka kredit ahli utama. Jadi kalau sekarang ini, karena di dalam jabatan fungsional pola kita, antara pangkat dengan jabatan itu tidak memungkinkan sama. Yang penting angka kreditnya dia terpenuhi. Jadi dia pangkat jabatannya itu ahli utama, tapi pangkatnya itu masih pangkat madya. Boleh enggak? Boleh. Tapi syaratnya angka kreditnya harus minimal 800 atau 850 ya. Pokoknya angka kredit ahli utama gitu ya. Jadi kalau dia ada yang 4C ya memungkinkan sekali. Cuma nanti dia harus mengumpulkan angka kredit untuk angka kredit kenaikan pangkat karena jabatannya itu sudah terpenuhi. Yang ketiga, dalam sistem jabatan fungsional itu sebelum pangkat itu jabatan.
Itu ada filosofinya kenapa harus jabatan dulu. Karena kalau jabatan dulu dia akan terselamatkan oleh apa? Pertama oleh BUP. Naik pangkat tapi jabatannya belum, karena jabatan itu 58 dia pensiun. Tapi kalau dia naik jabatan dulu udah keburu 60 atau 65, otomatis pangkat nyusul, pangkat nggak ngaruh terhadap dia pensiun atau tidak. Yang pengaruh terhadap pensiun itu jabatan bukan pangkat. Nah, makanya tadi Mas Bagus kalau ada di posisi dia di ahli eselon 2 tapi masih 4C gitu, boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya angka kreditnya harus angka kredit ahli utama. Dan itu banyak kejadian, saya juga pernah merekomendasi beberapa, pernah saya bantu juga beberapa, dan memang bisa posisinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang kaitan dengan kenaikan pangkat untuk reguler. Ini sebenarnya sama tadi dengan pertanyaan Pak Doni ya. Jadi yang kenaikan pangkat reguler itu sesuai dengan surat kita yang sudah kirimkan ke Menpan. Itu yang April kemarin bahkan Mas Bagus itu boleh kenaikan pangkat KPLB itu boleh kemarin itu. Cuman orang pada nggak tahu. Itu padahal kita ngeluarkan untuk KPLB itu kemarin itu. Dan orang BKN itu banyak yang naik pangkat ya karena KPLB kenaikan pangkat luar biasa itu. Ya. Kemudian di dalam surat kita juga sebutkan itu pun permintaan dari BKN ya supaya Menpan memberikan kebijakan kenaikan pangkat reguler di Oktober 2021 dan itu sudah kita keluarkan suratnya. Ya, nanti saya share lagi di poin D kalau tidak salah saya masih ingat bahwa itu juga berlaku bagi kenaikan pangkat reguler di 2021. Lalu bagaimana cara menghitungnya tadi? Kan dia harus ada angka kreditnya tuh. Memang harus ada angka kreditnya. Tapi angka kreditnya diberikan 100%. Jadi tetap kan yang dia BKN juga kan nggak tahu pokoknya angka kreditnya berapa, pokoknya 100% aja. Karena di dalam surat kita disebutkan diberikan angka kredit 100% termasuk di Permenpan 17 gitu ya. Jadi jangan dikosongin, angka kreditnya harus muncul. Karena kalau tidak ada angka kreditnya di situ, bagaimana untuk kenaikan pangkat berikutnya? Karena kenaikan pangkat berikutnya itu diperoleh dari angka kredit yang ada plus angka kredit perolehan. Ya, baru dia bisa. Nanti kalau bisa kosong langsung naik pangkat berikutnya ngitungnya dari mana? Nah, gitu kira-kira begitulah. Jadi maksud BKN itu ketika mengusulkan dupaknya itu sudah ada angka kredit untuk kenaikan pangkat. Gitu ya, Pak? Clear ya? Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang untuk 25%? 25% itu diberikan minimal sudah 1 tahun. Ya. Jadi kalau 25%-nya itu berhenti di bulan 11, di bulan 10, maka 25%-nya itu hilang, Pak. Karena 1 tahun setelah aktif di lokasi yang bersangkutan ya, Pak ya? Di dalam jabatan fungsionalnya. Jabatan lulusan dan lokasi yang ditetapkan ya, Pak, tadi? Di unit kerja yang ditetapkan, betul, Iya, Pak. Iya. Jadi artinya dia setelah 1 tahun. Dan menghitungnya bukan berarti dia sebagai koordinator, bukan. Kita dimasukkanlah di situ, misalnya analis pertanahan kegiatannya, dia masuk ke dalam yang mana. Nah itu silakan instansi pembina mau memasukkan ke mana. Memasukkannya biar bisa tugas pokok, juga dia bisa pengembangan profesi. Ya, jadi artinya 25% itu harus sudah setahun. Kalau sudah setahun dia tidak bisa. Nah kemudian yang kedua, Pak Doni, pertama yang Oktober itu, kalau dia naik pangkatnya ke 4B dan ke 3D, ke 3D eselon 4, ke 4B eselon 3, dan dia jatuh regulernya di Oktober 2021, maka dia bisa naik pangkat reguler tetap dengan angka kredit 100%. Tapi kalau dia sudah 4B, ke 4C nggak bisa. Gitu loh, Pak. Ya, karena dia melewati pangkat reguler. Berarti itu kalau itu tetap harus mengumpulkan angka kredit. Kenaikan pangkat itu syaratnya apa? 2 tahun di dalam pangkat sebelumnya. Kalau jabatan, mau naik jabatan 1 tahun di dalam pangkat sebelumnya, di dalam jabatan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, tadi untuk kenaikan pangkat sepanjang dia ke 4B dan ke 3D, itu boleh. Tapi jatuhnya kenaikan pangkat reguler. Kalau tidak melalui penyetaraan, dia normal, harus dari 0 kalau itu. Dan harus menunggu 2 tahun dalam pangkat, 1 tahun dalam jabatan. Nah, bagi teman-teman tadi penata kadastral yang akan naik jenjang jabatan, kalau dia sudah 1 tahun di dalam jabatannya, dia boleh, Pak. Karena kalau jabatan itu 1 tahun, makanya banyak tuh Pak Denny, dia profesor tapi pangkatnya 3C gitu ya. Karena kenapa? Karena naik jabatannya setahun, Pak. Maka kredit terpenuhi dia tetap bisa naik jabatan
1 tahun, ya 1 tahun. Nah, oleh sebab itu nanti ketika akan naik jenjang jabatan itu, walaupun angka kreditnya sudah terpenuhi, tapi dia belum 1 tahun di dalam jabatannya, maka dia belum bisa naik jenjang jabatan. Ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Asep Heri, ini Pak Asep Heri yang udah ngebet nih, gitu ya. Ada salam Pak dari Pak Dalu. Nanya saja Pak. Ya. Jadi yang pertama bagaimana cara menghitung angka kredit. Nah ini saran saya, salah satu PR dari Pak Kapus ini adalah bagaimana mengumpulkan tadi teman-teman pejabat fungsional untuk didiklatkan bagaimana mengelola pejabat fungsional termasuk penghitungan angka kreditnya. Nah, angka kredit pejabat fungsional itu ada targetnya, Pak. Ya, misalnya kalau Pak Heri itu di jenjang ahli apa ya? Ahli muda mau ke madya, ya. Misalnya angka kreditnya butuhnya 100, berarti Bapak itu setiap tahun harus mengumpulkan 25 angka kredit. 25 angka kredit itu didapat dari mana? Dari butir kegiatan yang ada di lampiran Permenpan. Misalnya melakukan analisis pertanahan dapat 0,0 sekian. Dikumpulin dari setiap kegiatan itu, maka dapat Bapak dari mana? Lalu yang kedua, menghitungnya itu berdasarkan komposisi. Jadi Bapak misalnya butuh 100, Bapak 100 dari tugas pokok aja, nggak bisa juga naik pangkat. Karena kenapa? Ada komposisinya 100 itu tugas pokok, pengembangan profesi, penunjang. Jadi ketiga-tiganya harus dipenuhi ya Pak Aba ya? Itu yang disebut dengan komposisi. Makanya sering ada yang protes, saya kok udah terpenuhi angka kreditnya 300 kok nggak bisa naik? Karena dia tidak memenuhi pengembangan profesinya. Posisi pengembangan profesi itu ada 4, 6, 8, 12 gitu loh Pak. Itu di lampiran Permenpan. Nah itu kalau sudah terpenuhi, dimasukkan ke dalam daftar urut DUPAK namanya, ya daftar urut untuk penilaian angka kredit, ya. Kemudian nanti ada PAK-nya namanya penetapan. Jadi kalau Pak Heri ngusulin 200 belum tentu keluar 200. Karena oleh tim penilai itu nanti akan dinilai, oh ternyata ini layak loh, ternyata ini bukan nih, ini senyadur, ternyata ini yang ini sama dan sebagainya. Maka dia tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, kapan kita ingin sebetulnya berkarir di jabatan fungsional, ya? Bisa kapan aja Pak sebetulnya, ya. Karena tetap juga harus ada formasi. Nah, kalau kita misalnya ingin ke dalam jabatan fungsional itu, maka kita harus punya jiwa dulu nih. Misalnya Pak Asep ini, Pak Heri senangnya nih kira-kira dengan kompetensi saya di jabatan apa ya gitu. Nah, itu harus bulat dulu gitu ya. Karena memang tadi begitu ke fungsional itu beda mekanisme kerjanya ketika kita. Jadi kalau bicara kapan, ya bisa kapan saja sepanjang memang kita sudah siap dan memang kita dibutuhkan di jabatan fungsional itu. Jadi jangan sampai juga kita berpindah sebetulnya kita nggak dibutuhkan juga di JF itu Pak. Ya. Sehingga nanti artinya pelaksanaan tugas kita juga tidak akan berjalan dengan optimal. Nah, kalau misalnya para eselon 1 2 itu dia masuknya biasanya menjelang pensiun, Pak. Ya, biasanya. Ya, jadi ketika dia di usia 59 itu, 57 dia beralih ke dalam jabatan fungsional ahli utama gitu. Nah, kalau para eselon 3 dia biasanya ke madya karena ke madya itu dia bisa sampai ke usia 60 tahun. Nah, itu Pak, karena ini juga terkait dengan BUP yang lebih tinggi di jabatan-jabatan fungsionalnya. Ya, barangkali itu Pak Deni dari saya. Makasih ya, Pak. Ya, baik Pak Aba, ini mencerahkan sekali nih. Pak Asep jelas ya Pak Asep ya? Kapan-kapannya udah jelas tuh. Jelas sekali. Terima kasih. Ini kayaknya Pak Doni juga dapat kejelasan ya Pak Doni ya, karena udah ditagih nih Pak. Kalau Pak Sesdijen itu pasti ditagih sama jajarannya nih Pak. Pasti, ya. Soal naik pangkat, soal pengurusan macam-macam nih. Baik, ini kayaknya kita minta pendapatnya Pak Dalu nih. Barangkali ada hal yang harus dilengkapi nih Pak. Sehubungan ada pertanyaan dari Pak Bagus, Pak Doni, Pak Asep. Ya, masih Pak Deni. Saya review saja berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan CF ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa juklak petunjuk pelaksanaan, kemudian formasi, kemudian passing itu sekarang posisinya seperti itu dari saya sampaikan, sehingga nanti teman-teman ketika akan masuk, pindah, passing dan seterusnya
itu mudah-mudahan segera kita proses, karena memang kondisinya ya masih di Kumham. Saya pikir di Kumham tidak terlalu lama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dan yang kedua berkaitan dengan tadi beberapa pertanyaan, memang itu bagaimana kenaikan pangkat dan seterusnya, memang itu menjadi isu yang krusial di mana-mana, ya. Bukan hanya kita, tetapi seluruh kementerian kemarin saat itu di bulan April itu menjadi tapi Menpan dan Bitan memberikan solusi saat itu. Bulan Oktober juga diberikan, saya pikir sih tadi sudah dijawab oleh Pak. Nah, penekanan hari ini Pak Dedi, nanti saya yakin setelah permen ini kita publikasikan tadi, kita akan ketemu lagi untuk bagaimana melihat butir-butir kegiatan, ya. Kan tadi saya sampaikan ada 3 kelompok besar, ya, dalam menata pertanahan ini, dan itu butir-butirnya apa saja, nanti kita lihat, ya, bareng-bareng kita lihat, kita samakan seluruh para pejabat fungsional ini untuk melihat butir-butir, sehingga mulai sekarang, bukan hanya sekarang sebenarnya, sejak kemarin, ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penata pertanahan sudah dikumpulkan, ya, menganalisis, misalnya menjadi panitia A, misalnya, ya, itu sudah dikumpulkan kegiatan-kegiatan itu, sehingga itu bisa dijadikan sebagai dokumen ketika akan kenaikan angka kredit. Nah, ini nanti segera setelah kita publikasikan segera kita lakukan. Nah, hal lain ini teman-teman sekalian, sebenarnya di Kementerian ATR BPN itu sudah melaksanakan terkait dengan misalkan kenaikan dalam jabatan fungsional utama, ya. Beberapa itu sudah ada di tempatnya Pak Denny. Ada asesor, ada fungsional media suara. Kita kemarin berproses Pak Abah untuk mengisi jabatan fungsional utama. Bahkan tata ruang sekarang sudah berproses juga di Seknek. Jadi kita juga sudah lakukan. Kemudian memang ketika tadi saya sampaikan Pak, penyetaraan, kemudian kualifikasinya tidak terpenuhi, maka memang dia harus pindah jabatan. Memang kalau memang kompetensinya terpenuhi, ya. Jadi misalkan seorang Dudesi kebetulan di TU, ya, karena penyetaraan ya sementara harus di situ dulu. Nah, sehingga dia nantinya harus kita pindah ke JF lain kalau kompetensinya memang memenuhi. Nah, ini memang kita sedang berproses gitu, ya. Saya pikir sih ini cukup waktunya, ya, sampai bulan Agustus ini sudah kita bisa kita jalankan lah kegiatan-kegiatan. Nah, saya pikir kondisi psikologisnya sudah dilalui barangkali Pak Abah, ya. Waktu awal-awalnya memang persoalan psikologis ini yang paling berat gitu, ya. Apa sih fungsional ini dan seterusnya. Saya pikir era ini sudah terlampaui lah, sehingga kita tinggal bagaimana memang ini persoalan sudah melewati kulminasinya ya Pak Dalu, ya. Ya, perubahan ini pola pikir itu cukup ini Pak, cukup beragam. Dan di daerah pemerintah daerah ternyata hari ini juga sedang berproses. Kita sudah mendahului lah, ya, sedang berproses. Bahwa nanti ada evaluasi kelembagaan dan seterusnya, itu ya nanti kita lihat. Menpan saat ini sedang giat-giatnya lagi turun ke daerah, berapa kabupaten itu yang harus dieksekusi. Gitu. Jadi makanya tahun ini rasanya organisasi kita akan berlanjut seperti ini, belum ada evaluasi, ya mungkin 2 tahun dan seterusnya. Tadi sampaikan memang namanya juga struktur organisasi Pak, itu akan mengikuti bagaimana perkembangan dinamika organisasi kita, ya, menuju pada visi misi yang sudah kita canangkan. Ya, kalau wadahnya itu seperti ini kira-kira cocok tidak, gitu, ya. Ini kan semuanya berproses, ya. Berproses sambil kita bekerja dan mendorong melihat ke depan. Nah, itu tambahan saya Pak Denny. Mudah-mudahan ini menjadi entry yang bagus, ya. Nanti kita cari waktu lagi Pak Denny terkait dengan mudah-mudahan awal Agustus ini sudah kita bisa mulai. Nanti
bagaimana tata cara ya melihat butir-butir kegiatan sudah ada semuanya. Ya, tinggal kita eksekusi. Masih Pak Denny, sementara itu. Baik. Terima kasih Pak Dalu, Pak Aba ini. Ini kita ingin beralih dahulu dari yang Raisen ke yang menempatkan pertanyaan atau ini di Q&A nih Pak Aba sama Pak Dalu. Ini ada dari Anggit. Mohon izin Pak, mohon informasi terkait penyesuaian dari JF ke JF. Nah, kayaknya ini tadi Pak Dalu merasa dia tidak sesuai mungkin. Ada geodesi suruh di penata pertanahan tapi inginnya ke penata kadastral mungkin atau sebaliknya nih. Ya. Nah, ini menanyakan bagaimana informasinya terkait penyesuaian dari JF ke JF ini Pak. Ada ketentuan juga katanya entah isu entah apa nih Pak. 2 tahun dulu katanya. Nah, ada yang gergetan Pak, nggak sabaran ini pindah dari JF ke JF nih Pak. Kemudian satu lagi dari admin PTP nih, entah siapa nih ya, di Q&A. Selamat pagi, perkenalkan saya Yepi. Oh, dari Bali nih Pak. Yepi dari Kanwil Bali. Mohon izin Pak Kapus dan para materi, saya ingin menanyakan perihal pelatihan bagi ASN terkait dengan angka kredit dalam kegiatan penunjang untuk JF secara umum maupun secara khusus JF penata pertanahan. Nih, kendalanya pelatihan di ATR BPN biasanya sudah ditentukan pesertanya. Nah, yang bersangkutan Mbak Yepi ini ingin bisa mengajukan pelatihan sendiri. Nah, itu Pak Dalu. Ini yang harus jawab kayaknya saya nih dengan Pak Dalu ini Pak. Atau yang dari Anggit dulu ini, Pak Dalu sama Pak apa mangga Pak? Bagaimana penyusunan dari JF ke JF ini? Ya. Izin ya Pak Dalu ya, ini kaitan kebijakannya dulu nanti. Silakan Pak, silakan. Pak Dalu. Jadi yang pertama, kita waktu ada penyetaraan di Permenpan 28 ya, 2000 penyesuaian dia itu kan memang sempat dibahas sama ya, 2019 itu kemarin itu kan ada yang memang ketika pengalihan itu pastilah antara eselon 3-4-nya itu dia merasa kurang pas lah dengan jabatannya. Ya. Makanya ketika ada Permenpan 17 2021 ini ada 2 hal di dalam kebijakan itu. Pertama penyetaraan JA ke JF, kedua penyesuaian JF ke JF. Nah, penyesuaian JF ke JF itu tidak harus nunggu 2 tahun, Pak. Ya. Justru masuknya itu kemarin harus bulan Juni. Ya, bulan Juni itu terakhir, 30 Juni itu terakhir masuk ke kita. Sekarang ini lagi kita validasi. Misalnya tadi siapa tadi Mas Yepi ya? Siapa Pak? Anggit. Ya, Anggit itu dia tadinya penata kadastral, sekarang ada penata pertanahan. Kayaknya saya lebih pas ke penata pertanahan karena memang unit kerjanya juga saya di situ, apanya di situ sehingga saya bisa penyesuaian. Jadi ini akan lebih memudahkan Pak. Jadi otomatis juga ini. Bonus juga ini. Tapi ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang tadinya diangkatnya melalui penyetaraan juga. Jadi kalau dia dari jabatan yang bukan penyetaraan tidak bisa penyesuaian. Karena payung hukumnya ini Permenpan 17 itu tentang penyetaraan JA ke JF, tapi di dalam isinya ada penyesuaian JF ke JF bagi yang sebelumnya sudah penyetaraan. Jadi nggak ada dia tidak harus nunggu 2 tahun. Ada juga yang harus nunggu 1 tahun. Nunggu 1 tahun itu apa? Kalau pengangkatan kembali. Misalnya saya tadinya WI, jadi penata kadastral. Saya udah WI Madya loh, tapi saya jadi penata kadastral, penata kadastral muda. Kalau dia belum 1 tahun, belum bisa pengangkatan kembali. Ya, jadi kalau dia sudah 1 tahun, boleh dia meninggalkan jabatan itu dan dia kembali ke pengangkatan kembali. Nah itu 1 tahun. Jadi kalau istilah 2 tahun tadi tidak ada. Ya, dari sisi kebijakan. Nah kemudian, ini yang untuk diklat ini menarik nih Pak. Jadi sekarang ada tren perkembangan terbaru yang menjadi kendala kita ini diklat itu butuhnya sekarang, tapi nunggu jadwal. Padahal kompetensinya kita butuhkan sekarang nih. Tapi ada jadwal dilan itu 2 tahun yang akan datang. 1 tahun, atau pusdiklat belum ada anggaran. Makanya sekarang Pak Alek itu mengusulkan untuk ada learning wallet Pak. Itu bagus banget loh. Jadi setiap pegawai itu dia punya disimpanin duit itu untuk diklat. Apakah dia diklatnya online dan sebagainya gitu, dia boleh melakukan diklat. Jadi diklat itu tidak harus, kalau dalam menunjang tugas fungsi individunya dia,
dia kapan aja bisa mengikuti pelatihan itu ya. Nah, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang terkait. Pelatihan ini pelatihan apa dulu ya, Pak Anggi tadi, apa siapa ya? Yepi tadi ya. Yepi ya. Pelatihan apa dulu? Apakah pelatihan fungsional atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas individu, boleh apa saja. Nah, kalau pelatihan yang sifatnya tadi fungsional untuk untuk pengembangan kompetensi dia, ya, pemenuhan kompetensi dia di situ, ya saya yakin Pusdiklat itu harus terjadwal, ya, karena ini terkait dengan pelaksanaan tugas. Tapi kalau diklat-diklat lain ya bisa kapan saja, bisa bersifat individual maupun organisasi. Kan diklat itu, di dalam perencanaan diklat itu ada yang sifatnya mandiri, ya, ada yang klasikal, ada non klasikal, ada juga yang secara individual, dia mengikuti di lembaga-lembaga lain, atau secara berkelompok diadakan oleh Pusdiklat yang menjadi core bisnisnya ATR BPN. Nah, itu barangkali nanti mungkin dari Pak Kapus ini ya, dengan Pak Dalu nanti yang bisa menambahkan secara teknis. Barangkali itu Pak Deni dari saya, makasih. Iya, terima kasih Bapak. Ini Pak Dalu mau menambahkan Pak terkait dengan bagaimana mekanisme perpindahan dari JF ke JF di Kementerian ATR ini? Saya pikir tadi saya sampaikan, jadi ini Pak Juklak kita ini tinggal perundangan Pak, tinggal perundangan. Jadi setelah ini saya pikir kita bisa melaksanakan proses perpindahan ini. Memang tidak dipungkiri saat itu ada orang katakanlah Bu Desi gitu, berada di seksi 5 misalkan. Nah, ternyata kompetensi dia itu ternyata di mata kadastral. Ini nanti bisa pindah, gitu ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Nanti setelah jumlah ini kita kasihkan, kita renggangkan, saya pikir ini bisa kita kasih. Mudah-mudahan segeranya Pak Den. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menunggu juklaknya ya Pak Dalu ya. Mudah-mudahan dalam waktu segera ini. Hal yang menarik dari pertanyaannya Yepi dari Kanwil Bali, ini terkait dengan pelatihan yang menjadi syarat untuk JF ini. Nah, ini kami informasikan ya, dari PPSDM sebetulnya sedang mengembangkan metode pelatihan itu learning on demand. Ya, jadi teman-teman bisa belajar sendiri. Kita akan menyimpan semua materi pelatihan di dalam Learning Resource Center. Kita sedang mengembangkan sistemnya LRC. Kemudian semua jenis pelatihan teknis terutama ya, kita akan simpan di situ sehingga teman-teman bisa belajar secara autodidak dengan menjadwalkan pelatihannya mandiri sesuai permintaannya sendiri. Learning on demand. Lalu bagaimana nanti mengikuti uji kompetensinya? Nah, uji kompetensi nanti juga kita akan jadwalkan secara masif sehingga teman-teman bisa mengetahui kapan belajarnya, kapan mengikuti uji kompetensinya. Nah, berbeda dengan pelatihan yang untuk pengembangan kompetensi jabatan fungsional. Memang itu harus terjadwal ya Pak Aba ya. Terjadwal, dan itu jadwalnya tentunya harus kita rencanakan dengan baik dari masing-masing JF, sehingga setiap tahun teman-teman bisa melihat kapan kemungkinan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi di JF-nya masing-masing untuk terutama untuk kenaikan jabatan di JF. Dan mudah-mudahan sebetulnya di dalam roadmap-nya PPSDM learning on demand, kalau Pak Wakil Menteri PAN itu ada learning wallet ya Pak ya. Kalau kita ada satu metode learning on demand itu mau kita kembangkan di 2023. Tapi karena mendesak ini Pak Dalu, jadi kita akan mempercepat sistem untuk bisa belajar mandiri itu di 2022. Ya, di tahun ini kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa membuat konten-konten pelatihan yang diperlukan oleh teman-teman di JF maupun di mitra lainnya. Saya pikir itu informasinya untuk yang Mas Yepi atau Mbak Yepi ini dari Bali ini. Oke, kita teruskan. Ini ada lagi beberapa pertanyaan dari Saprijal Mustian dari Kanwil Sumbar. Izin bertanya bahwa saya in passingnya 100 dalam 2 tahun.
insya Allah saya bisa melebihi angka kredit tersebut saat ini di 3D dengan degree S2. Sudah selesai izin gelarnya, apakah bisa saya naik pangkat ke 4A? Wah, ini pertanyaannya bisa ke Pak Aba dengan ke Pak Dalu nih. Apakah saya bisa naik pangkat ke 4A apabila angka kredit in-passing-nya tersebut terpenuhi? Kemudian dari Bu Juwita dari Kantah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Izin bertanya, saat ini saya sebagai penata pertanahan pertama dan mendapatkan tugas tambahan di luar JF yang saya miliki saat ini yaitu di bidang keuangan. Wah, ada tugas tambahan ini. Apakah dapat digunakan sebagai penambah poin angka kredit saya? Nah, itu. Gimana nih Pak Aba nih sama Pak Dalu nih? Ada selain JF di penata pertanahan pertama juga yang bersangkutan mempunyai tugas di bidang keuangan. Oh, jangan-jangan ini apa namanya pengelola keuangan nih Pak di Kantah. Monggo Pak Aba. Masih di mute Bapak? Ya, makasih Pak. Yang pertama Pak Saprijal ya, tadi pengangkatannya berarti in passing, berarti kalau asumsi saya dia ke ahli muda ya. Ke ahli muda 3D, saya nggak tahu 3D-nya itu 3D sudah berapa tahun, karena kalau in passing itu waktunya itu dihitung. Ya taruhlah dia dapat 300 misalnya. Ya, taruhlah dia dapat 300. Nah, kemudian dapat 300 itu berarti kalau dia mau ke 4A, ada kewajiban dia mengumpulkan angka kredit 100. Ya. Nah, kalau sudah 3D itu, Bapak itu bukan naik pangkat dulu, Pak Saprijal. Bapak akan naik jabatan dulu. Jabatan dulu dia ke ahli madya. Nanti ada dilihat formasinya ada apa tidak gitu ya. Tapi setelah pemenuhan angka kredit. Tapi Bapak ke madya itu syaratnya di jabatan fungsional in passing-nya itu harus minimal di jabatan itu, kalau di mudanya itu minimal harus sudah 1 tahun. Ya. Kalau 3D-nya sudah berapa tahun saya nggak tahu, tapi minimal 3D-nya itu harus minimal sudah 2 tahun. Ya, jadi sudah 2 tahun di dalam jabatan di pangkatnya dan 1 tahun di jabatannya. Jadi kalau angka kredit 100-nya terpenuhi, karena Bapak punya S2, maka Bapak dapat lagi 25%. Berarti yang 100 itu dipotong 25. Jadi angka kredit yang dibutuhkan itu 75 untuk ke ahli madya. Nah, setelah ke ahli madya, barulah usulan kenaikan pangkat. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Jadi tahapannya begitu. Kemudian yang kedua, tadi ada penata pertanahan, tapi di bagian keuangan. Lebih baik kalau Anda ini Bu siapa Juwita tadi ke bagian keuangan, karena kalau di bagian keuangan dia tidak akan bisa melaksanakan tugas sebagai penata pertanahan. Lebih baik dia diberhentikan dulu dari jabatan penata pertanahannya, karena di keuangannya tidak ada kaitan dengan tugas-tugas penata pertanahan, Pak. Gitu ya. Nah, jadi apalagi di keuangan dia kan butuh konsentrasi dan sebagainya, ya. Jadi artinya angka kreditnya juga tidak ada hubungannya dengan angka kredit di penata pertanahan. Dan ini unit yang berbeda. Tapi kalau misalnya dia diskan di unit yang masih terkait dengan itu, nggak ada masalah. Tapi kalau keuangan mah jauh benar Pak, antara supporting dengan substansi gitu loh. Nah, oleh sebab itu, kalau bagusnya, kalau memang ke keuangan, ya diberhentikan aja dari jabatan penata pertanahannya. Nanti kalau sudah dibutuhkan bisa diangkat kembali ke penata pertanahan. Cuma angka kredit memang tidak bisa lagi diperhitungkan. Gitu Pak Denny. Baik. Terima kasih. Pak Dalu mau menambahkan? Saya pikir cukup, sudah clear dari Pak Aba. Baik. Ya. Baik, makasih. Kita ingin sekarang beralih ke yang Raisen lagi, Pak. Kita akan mencari 2 yang Raisen ini. Saya melihat ada Mas Nasril ini. Silakan Mas Nasril kalau mau diambil kesempatannya. Perkenalkan ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya. Perkenalkan, nama saya Nasril Pak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya ingin bertanya ke Pak Aba. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, karena saya kan CPNS 2018 Pak.
terus diangkat jadi kasubsidi 2019. Kemudian pada Desember 2020 saya invasing ke jabatan fungsional penata pertanahan pertama. Nah, angka kredit yang sudah saya dapatkan itu 25 berdasarkan SK-nya. Mohon bagaimana perhitungannya Pak itu? Dijelaskan perhitungannya seperti apa? Kenapa bisa 25? Karena kalau saya lihat di lampiran 6 Permen Peraturan Menteri ini nomor 77 tahun 2020 itu untuk kalau sudah 2 tahun masa kepangkatan itu 28, kemudian 3 tahun 38 angka kreditnya. Sekarang pangkatnya apa sekarang? 3A. Sekarang saya sudah di penata pertanahan pertama, Pak. 3A ya, 3A. 3A Pak, 3A, maaf, 3A. 3A, ya. Nah, terus yang kedua yang saya ingin tanyakan, kalau di pasal 10 itu Pak, di Permen 77, di situ kan dijelaskan kalau misalnya tidak ada penata pertanahan di atasnya, di Kanta itu bisa melaksanakan penata pertanahan di bawahnya, bisa melaksanakan kegiatan penata pertanahan di atas, satu tingkat di atasnya, atau satu tingkat di atas bisa melaksanakan satu tingkat di bawahnya. Dengan perhitungan kreditnya sudah dijelaskan juga di pasal 11. Nah, yang ingin saya tanyakan, misalnya saya penata pertanahan pertama, saya ditunjuk sebagai tim penyuluh redistribusi tanah misalnya. Nah, saya lihat di kegiatannya untuk penyuluhan itu masuk kegiatan penata pertanahan madya, kalau tidak salah madya. Jadi 2 tingkat di atas saya, sementara saya pertama, sementara saya ditunjuk. Itu tidak ada diatur di permen ini, apakah itu bisa menambah kredit saya atau tidak? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik ini. Mas Nasril itu udah buka-buka ini Pak, daftar kegiatan di JF ini ya. Menarik ini, sampai mengetahui persis, wah ada 2 tingkat di atasnya nih. Mungkin Pak Aba, monggo Pak. Gitu ya. Oke. Apa Bangkep itu apa? Kepulauan. Banggai Kepulauan Pak, di Sulawesi Tenggara ya, Mas Nasril ya? Sulawesi Tengah Pak, Sulawesi Tengah. Iya. Dulu saya tahun berapa gitu. Udah lupa ya. Jadi kakaknya Pak itu ya, Pak Yus ya? Ya, waktu kalau Pak Yus di Banggai, Pak. Oh, di Banggainya. Banggai, oh ya. Iya. Baik. Jadi yang pertama tadi Pak Nasril ini posisinya adalah in passing. Ya, in passing berarti angka kreditnya itu dia berdasarkan pertama pangkat, kedua sudah berapa lama di pangkatnya. Nah, berarti kalau dapat 25 berarti di lampirannya itu disebutkan angka kreditnya dapat 25. Nah, berarti karena dia di pertama dan pangkatnya 3A, kebutuhan untuk naik ke 3B ya. Pak Nasril itu kebutuhan untuk naik ke 3B itu berarti dibutuhkan angka kredit 25 lagi. Untuk naik ke 3B. Karena 3A ke 3B itu angka kredit yang dibutuhkan itu 50. Ya. 50. Jadi nanti Anda itu harus ngejar angka kredit 25 lagi untuk ke 3B. Gitu ya. Tapi masih dalam jenjang ahli pertama. Nah, nanti kalau di situ sudah dapat 50, berarti harus dapat 50 lagi untuk kenaikan pangkat ke ahli muda. Ya, tapi yang jelas yang sekarang karena posisinya 25, berarti dibutuhkan angka kredit 25 lagi. Nah, di 3A-nya sudah berapa tahun? Pak Nasril, di 3A-nya sudah berapa tahun? Dari CPNS atau dari PNS-nya, Pak? Dari PNS. Oh, dari PNS dari 2019 Januari, Pak. Oh, berarti sudah aman. Berarti minimal harus 2 tahun lah. Jadi bisanya misalnya begitu nyampe 2 tahun. 2 tahun lebih sudah berarti. Sudah 2 tahun. Berarti tinggal ngumpulin angka kredit 25 lagi. Ya, 25 lagi untuk kenaikan pangkat ke 3B. Yang lebih itu. Kemudian yang kedua, kalau 2 tingkat di atas itu nggak bisa karena dianggap kompetensinya melompatnya terlalu jauh. Ya, nanti kalau dikasih angka kredit 2 tingkat itu seolah-olah nanti standar kompetensinya dia pertama tapi standar kompetensinya madya gitu loh Pak.
Nah, oleh sebab itu, kalau satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah itu dia masih boleh 80 dan 100% kan angka kreditnya ya. Nah, oleh sebab itu nanti dicari aja yang kesesuaian. Ajukan aja ke tim penilai, tapi cari kesetaraannya itu Cari kegiatan yang sesuai ya Pak ya. Di ahli muda, tapi jangan diambil yang di ahli madya. Nah, saya kira kan memang pasti ada itu. Ya, jadi kalau jangan diambil angka kredit yang madya. Ya, diambil angka kreditnya itu angka kredit muda aja gitu ya. Jadi satu tingkat di atasnya ya Pak Aba ya. Satu tingkat di atas itu kalau nggak salah 80, ke bawah itu 100 gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau 2 tingkat nggak bisa, tapi tinggal diambil aja nanti angka kredit yang setara di muda. Ya, karena kasihan juga sih kalau dia sebetulnya melaksanakan penyuluhan kan dia lebih tinggi standar kompetensinya di madya, makanya carilah yang setara yang ada di muda. Gitu. Karena memang kalau tidak ada itu boleh dia melaksanakan satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah. Nah, kita tidak waktu itu ada yang mengusulkan sih 2 tingkat. Saya bilang kalau 2 tingkat nanti kayaknya standar kompetensi kita jadi nggak penting, jadinya dia nggak punya standar kompetensi itu bisa kok gitu. Nah itu Pak yang jadi pertimbangan dulu itu. Iya. Gitu ya Mas Nasril ya. Jadi yang 25 tolong dikumpulin ya supaya bisa naik pangkat ke 3B. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Aba ini Mas Nasril. Ini ada satu lagi Pak, kayaknya yang gergetan ingin bertanya nih Pak dari tadi nih. Dari Kantah Kota Pariaman. Yes. Ini siapa dari Kantah Kota Pariaman? Atau saya geser dahulu ke Mbak Nuri. Mbak Nuri, mau diambil kesempatannya? Mbak Nuri. Atau Mbak Andrayani. Mbak Andrayani, silahkan. Izin Pak. Siapa ini? Mbak Nuri ya? Iya Pak. Ya, silahkan Mbak Nuri. Terima kasih Pak Denny. Izin bertanya Pak Aba. Saya kenalkan dulu dari mana Mbak Nuri ya? Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gini Pak, waktu impasing kemarin di tahun 2020, saya menjadi penata pertanahan pertama, substansi sengketa konflik. Kemudian di SK saya lihat nilai angka kredit saya itu harus mencapai 50 target, berarti dia sebagai ahli pertama. Sementara pangkat saya sudah 3C. Kreditnya berapa? Nggak mungkin 50. Berapa angka kreditnya? Di dalam SK saya lihat angka kredit saya 50, Pak. Ibu pangkatnya apa sekarang? 3C 3 tahun, Pak. Jadi di 2022 itu bulan 4, harusnya kalau secara reguler saya 3D. Pertanyaan saya sama sih seperti teman-teman yang lain nih, pada kebingungan nih Pak menyusun angka kredit. Nah kalau dilihat detail pekerjaan itu kan kita ada mengerjakan sebagai ahli pertama dan ahli muda juga. Apakah di dalam penyusunan SKP itu nanti kita rincikan semua kegiatan yang kita kerjakan, baik dia sebagai pelaksana ahli pertama atau ahli muda, atau hanya ahli pertama saja sesuai dengan posisi saya. Kemudian ada ketentuan bahwa 1 tahun angka kredit itu tidak boleh melebihi 18,5. Nah, sementara target saya aja sudah 50, Pak, harus ya dicapai. Nah, kalau begitu saya harus menunggu berapa tahun lagi gitu kalau ketentuannya seperti itu untuk naik pangkat gitu, Pak. Izin, Pak. Ibu 3C-nya sementara Bu Nuri 3C-nya udah berapa tahun? 3C-nya sudah 3 tahun lebih, Pak. 3 tahun ya. Harusnya di 2022 itu bulan 4 kita 3D. Iya, Pak? Penyetaraan apa in-passing? In-passing, Pak. Bukan penyetaraan ya. Oke. Iya, in-passing, Pak. Jadi itu yang mau saya pertanyakan, Pak, dalam penyusunan SKP, apakah detail pekerjaannya boleh saya cantumkan pekerjaan yang secara real saya kerjakan di bagian ahli muda dan ahli pertama juga, atau hanya sesuai dengan SK saya yang ahli pertama saja. Kemudian yang kedua, apa solusinya Pak biar bisa tetap kita nggak ada kendala untuk naik pangkat di tahun depan, Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Langsung ya Pak ya.
Iya, langsung aja Pak. Monggo. Bu Nuri kan in passing ya. Iya Pak. Harusnya Bu Nuri itu jabatannya itu bukan ahli pertama, harusnya ahli muda karena in passing. Oh gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin ini harus direvisi nih Pak Denny nih. Karena ini in passing Pak. Iya. Itu harusnya itu ke ahli. Mungkin salah kali Ibu, harusnya ahli muda bukan ahli pertama. Iya, harusnya muda itu Bapak. Muda. Kalau yang pertama kan pengangkatan pertama ya. Iya, bukan Pak, karena pangkatnya dia 3C. Iya, udah 3C, betul. Karena kalau in passing itu yang dihitung itu pangkatnya. Gitu. Nah, jadi kalau Ibu misalnya sudah 3C tadi harusnya pangkatnya itu 3C, makanya dapat 50, berarti perlu ke 3D itu 50 angka kredit lagi. Nah, gitu. Kalau menurut saya salah ketik ini kalau saya sih melihatnya. Oh gitu ya Pak. Karena dapatnya 50 Ibu. Kalau dapat 50 berarti kan 3C ke 3D 100. Ibu udah dikasih 50, berarti Ibu untuk ke 3D itu nyari angka kredit lagi 50, berarti baru bisa dapat ke 3D. Kayaknya kalau ini saya pilihnya salah ketik ini. Ya. Ada Mas Bagus ya sini ya? Dari Biro. Mas Bagus atau Mas Heri nih, Mas Heri, Pak Kabak. Iya, izin Pak Kabak ya. Pak Denny, saya mungkin kita konfirmasi dulu ya, apakah memang in passing atau penyetaraan ya? Itu makanya tadi saya tanya, in passing apa penyetaraan? Betul, kalau penyetaraan memungkinkan dia ke pertama karena dia kan kasubsi misalnya ya. Gitu. Nggih, karena kita belum ada mekanisme untuk itu Pak. Yang in passing kan masih nunggu ini juplaknya di pengundangan. Ya, ini kayaknya Ibu itu kalau in passing soalnya pasti ke muda. Kan pangkatnya 3C gitu. Makanya nanti ini harus klarifikasi dulu ya Bu Nuri ya. Nanti iya Pak, iya Pak. Ke Mas Heri deh. Nah, kalau dari aspek kita, kalau Ibu in passing itu harusnya ke muda. Jadi makanya angka kreditnya 50, berarti 50 itu Ibu untuk ke 3D butuh 50 lagi. Kurang lebih gitu Pak Denny. Iya, iya. Nah, ini klarifikasi dulu deh, ya. Iya, iya. Ini mungkin Mas Heri ditindaklanjutin ya Mas Heri ya. Terkait dengan Bu Nuri ini. Satu penanya lagi deh, dari Bu Andrayani yang Raisen. Bu Andrayani. Iya Pak, terima kasih. Ya. Maaf tadi hilang sinyal. Diperkenalkan dan ditujukan ke siapa? Ya siap Pak. Perkenalkan, nama saya Andrayani Pak. Saya dari Ditjen Penilaian Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan. Saat ini saya, kalau menurut SK, penata pertahanan muda. Namun golongan saya itu udah 4A, ya 1 tahun. Pendidikan saya S2, geodesi dari tahun 2011. Kalau lihat ini peraturan itu kan sebenarnya saya bisa sih ke madya ya Pak. Tapi apa sih yang harus saya lakukan untuk bisa jadi madya? Bu Andra berarti penyetaraan ya, Mas Heri ya? Ya, penyetaraan ke dari kasih ke penata pertanahan muda Pak. Ya. Jadi tapi kalau misalnya saya pengen jadi madya itu apa aja yang harus saya lakukan? Mengingat butir kegiatan saya yang ada di penilaian tanah itu kecil sekali Pak. Jadi hanya 0,05 untuk satu subdit misalnya. Bu Andra, sekarang angka kreditnya berapa yang di SK? Yang di SK kalau nggak salah 100 apa berapa gitu Pak? 300 kalau nggak salah. 100 Pak? Enggak, 300. 300 Pak? 300 ya. Saya catat dulu ya Pak. Seingat saya 100 Pak. Enggak, 100 itu kewajiban untuk kenaikan jabatan. Oh, jadi 100 itu kewajiban. Modal saya 300 ya Pak? Modalnya 300. Nah, gitu. 100 lagi. Kayaknya ini Mas Heri dalam SK-nya harus dilihatin lagi nih. Kayaknya ada salah. Soalnya yang di SK 100 Pak. Iya. Begini Pak, kita kan di direktorat saya kan memang penata pertanahan. Hanya ada khusus ini penilai ini kan kerjanya itu survei Pak. Nah, misalnya nih kita mau ikut seminar luar negeri seperti yang dulu saya lakukan, saya sering ikut FIG gitu Pak. Nah di FIG sendiri kan ada tuh Pak tentang land value. Apakah meskipun dia seminarnya itu tentang untuk orang surveyor kadastral, penata kadastral, apakah kalau saya ikut FIG bisa nggak itu menambah angka kredit? Gitu Pak. Mengingat
temanya itu kan land valuation gitu Pak misalnya. Begitu juga dengan seminar-seminar lain yang mungkin nanti akan berkaitan dengan land valuation seperti itu Pak. Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke ya Pak. Iya, silakan Pak Aba. Oke, baik. Ya, makasih Bu. Halo? Ya, makasih Bu Andra ya. Jadi yang pertama Bu Andra itu, beliau itu kemudian melalui proses penyetaraan jabatan. Nah, beda lagi dengan in passing. Kalau in passing tadi yang dihitung tuh pangkatnya. Jadi kalau in passing, Bu Andra itu langsung ke madya. Bu Andra itu langsung ke madya. Cuman karena melalui penyetaraan jabatan, maka yang disetarakan itu bukan pangkatnya, tapi jabatan. Jadi kalau eselon 4 dia akan ke muda, kalau eselon 3 dia akan ke madya. Kita tidak melihat pangkatnya. Oleh sebab itu berarti karena Bu Andra itu beliau itu S2, maka walaupun eselon 4 tapi pangkatnya bisa. Tadi di awal saya sampaikan bahwa orang tuh naik pangkat bisa karena jabatan, bisa karena pendidikan, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau dia penyetaraan walaupun 4A ataupun 3D, angka kreditnya sama 300. Ya, 300. Nah, kemudian Bu Andra itu jadi subkoordinator nggak, Bu? Bu Andra? Bu Andra jadi subkon nggak? Bu Andra, Andrayani. Izin semestinya jadi Pak. Jadi ya, oke. Kita anggaplah subkon ya, Pak Heri ya. Ya, kita anggaplah dia subkoordinator. Maaf Pak, ini internetnya kacau. Iya Pak, saya sekarang koordinator Pak. Nah, ya. Jadi gini. Jadi berarti Bu itu punya angka kredit perolehan 300 dari penyetaraan, kemudian angka kredit yang dibutuhkan itu sekitar 100 gitu Bu. Nah, 100 itu Ibu untuk bukan naik pangkat, tapi untuk naik jabatan Bu. Karena pangkat Ibu itu sudah pangkat di madya, karena sudah di posisi di 4A. Nah, makanya berarti kebutuhan Ibu itu untuk naik ke madya itu adalah 100 angka kredit. Nah, sementara Ibu menjadi subkoordinator. Karena Ibu menjadi subkoordinator, maka yang 100 itu dapat diskon Pak Denny 25%. Iya. Ya, maka angka kredit yang dibutuhkan itu adalah 75 angka kredit. Nah, tapi kalau sudah terpenuhi 100 plus 25 tadi, Ibu di mudanya itu baru berapa tahun? Kalau kurang dari 1 tahun, walaupun angka kreditnya sudah terpenuhi 400, belum bisa naik jabatan. Jadi harus menunggu 1 tahun di dalam jabatan ahli mudanya. Kalau sudah 1 tahun, angka kredit perolehan 400 diperoleh, maka itu bisa naik langsung ke ahli madya. Kalau sudah ke ahli madya, berarti tinggal mengumpulkan lagi angka kredit 150. 150 itu untuk apa? Untuk kenaikan pangkat ke pangkat ke 4B. Nah, kurang lebih begitu. Makanya kita harus ada perencanaan kinerja itu Pak Sony yang saya sampaikan itu begitu. Nah, jadi kalau fungsional itu ya bisa dia merencanakan kinerjanya. Ya. Karena angka kreditnya itu terukur. Ya, jika kita kegiatannya apa. Kemudian yang kedua, tadi ada kegiatan-kegiatan lain yang di ruang lingkup ATR, sepanjang ruang lingkup ATR BPN itu bisa diperhitungkan. Kecuali Ibu ikutnya di kelas kecantikan, nggak ada hubungannya. Ya. Iya Pak. Ya Pak, siapa? Gitu, ini nggak ada hubungannya tuh Bu. Tapi sepanjang dalam lingkup ATR BPN, karena itu masih nyangkut, itu tetap masih bisa diperhitungkan. Gitu loh Bu. Terima kasih Iya. Pak, sekali Pak. Jelas ya Bu Andra ya. Iya Pak. Baik, ini Pak mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri di jam 11 nih Pak. Ini dari Mas Peri Irwanda Kanwil Aceh Bapak di Q&A. Saya menduduki jabatan eselon 4 di Januari 2020, pangkatnya 3B, 2 tahun 8 bulan. Seharusnya April 2021 saya mendapatkan kenaikan pangkat istimewa karena jabatan dengan ketentuan telah menjabat dalam jabatan struktural selama 1 tahun.
Kemudian pada tanggal 14 Desember 2020 dilakukan penyetaraan di Kanwil sehingga yang bersangkutan berpindah ke jabatan fungsional penataan pertanahan muda. Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan kenaikan pangkat saya? Apakah bisa di bulan April atau Oktober 2021? Atau di bulan April 2022 karena kenaikan pangkat reguler atau berdasarkan angka kredit. Nah ini mungkin pada saat melakukan proses tertentu langsung beralih nih Pak. Nah, proses yang sebelumnya bagaimana mungkin itu Bapak kenaikan pangkatnya? Pak Lutfi ya, Pak Ferry ya. Dari Pak Ferry Irwanda. Nah, Pak Ferry itu kan Pak pangkatnya itu di bawah pangkat jabatan. Tapi karena dia penyetaraan, kalau dia in passing jatuhnya pertama. Tapi karena dia penyetaraan, yang disetarakan itu jabatannya, walaupun pangkatnya dia masih 3B, dia untung bisa ke muda. Muda itu harusnya 3C. Ya, muda itu harusnya 3C. Nah, oleh sebab itu, ketika dia ke dalam posisi 3B, maka dia harus ngejar pangkat ke 3C, karena jabatannya sudah, pangkatnya belum. Nah, ini kalau di tampilan Permenpan 17 ada lampirannya di situ. Kalau dia 3 bulan, berarti dia dapat angka kredit 75%. Ya, dari capaian angka kredit ke 3C tadi, misalnya ke 3C itu 50 ya, ke 3C itu 50 ya. 50. Berarti 50 itu dia sudah dapat 75% Pak hitungannya. 37,5 ya Pak ya. 12,5-nya tinggal dicari ya. Ketiga C-nya itu dia akan dapat di situ. Jadi malah yang Ferry itu diuntungkan. Sebetulnya dia harusnya ke pertama, tapi karena penyetaraan dia jadi ke muda. Padahal pangkatnya di bawah 3C gitu. Padahal yang namanya muda itu 3C 3D. Nah, jadi untuk mengujar supaya dia berkinerja di mudanya itu, maka dia harus melakukan angka kredit dan sudah 3 tahun, maka penghitungannya itu dapat 75%. 2 tahun 50%, 1 tahun 25%. Kalau 4 tahun otomatis reguler, kira-kira begitu Pak. Iya, jelas nih, sangat jelas ini Pak Abah. Ya, mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, ini Pak Abah, Pak Dalu, apa-apa saja yang tadi sudah dipaparkan, didiskusikan, ini memberikan pencerahan bagi kita semua, dan tentunya masih banyak pertanyaannya Pak. Ini kalau satu-satu harus dijawab, ini sampai subuh nanti nggak selesai nih. Karena ini menyangkut nasib kayaknya Pak, Pak Abah. Kalau nasib itu biasanya curious nih, jadi penasaran untuk ditanyakan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, para peserta, ya pertanyaan-pertanyaan nanti kami rekam di PPSDM dan kita akan serahkan ke Biro Orpek untuk diinventarisasi sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita bahas lebih dalam lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abah ya yang sudah memaparkan banyak hal, memberikan pencerahannya dan menjelaskan ya apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya jabatan fungsional penata pertanahan. Untuk itu terima kasih banyak Pak Abah. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Pak Dalu ya yang bersempatan hadir di tengah kesibukannya Pak nih. Jabatannya 2 pangkat 2 nih Pak. 2 pangkat 2. Dan Pak Didi boleh sedikit Pak. Ini ya, ini saja Pak Abah melaporkan kembali Pak. Kalau kita di JFPP ini kan perhitungannya dengan integrasi Pak. Oke, maka angka kreditnya itu 100 Pak yang tadi yang kita diskusikan. Sebetulnya ya. Sebetulnya sama aja. Jadi 100 itu yang harus dicapai gitu dia. Betul. Siap Pak. Cuma kalau yang itu disebutkan, kalau integrasi konversi itu dia langsung. Yang harus dicapai. Siap. Ya, Pak Heri ini kayaknya Pak Heri harus ini mencatat semua nih Pak Heri ya. Apa-apa yang menjadi pertanyaan dan PR yang harus kita jawab kepada teman-teman yang di peserta ini. Terima kasih dan Pak. Tentunya nanti ada acara-acara yang bisa diselenggarakan kembali Pak Heri ya, terkait JF ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Abah, terima kasih banyak Pak Dalu.
dalam hal memimpin diskusi ini. Kalau ada kurangnya saya mohon dimaafkan, ada hal yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Ya, atas perkenan Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri di session untuk diskusi dan pemaparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Ulfi. Terima kasih Pak Denny. Mohon izin saya menggantikan Ibu Ulfi karena sedang mengisi latsar Bapak. Ya, silakan. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, Pak Aba dan Pak Dalu, serta moderator Bapak Denny, serta seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti webinar ini. Yes. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan dan silakan mendownload sertifikat melalui LMS. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu untuk evaluasi, silahkan diisi terlebih dahulu form administrasinya. Gimana ngisinya, Mas? Ajarin dulu. Ada di LMS, Bapak. Mohon izin, Pak. Untuk di LMS itu masih belum ada pertanyaannya. No question. Belum bisa, evaluasinya belum bisa. Mohon izin Bu, materi dari Pak Aba bisa di-share nggak ya? Ya baik, nanti akan mohon dicek secara berkala di LMS ya Bapak Ibu. Untuk materi dari Bapak Aba, nanti jika sudah kami dapatkan akan kami upload di LMS. Evaluasinya belum bisa, Bu. Katanya belum ada pertanyaan.
Baik, Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya atas kesalahan teknis dalam evaluasinya. Nanti akan kami update. Silakan Bapak Ibu, yang penting nanti absen dahulu ya. Kita tutup pukul 12. Jika sudah absen, nanti silahkan mengisi form data diri, kemudian mengisi evaluasi, dan bisa download e-sertifikat serta materi. Demikian Bapak Ibu. Enggak gambar di sini. Di sini, di sini.